Modiar, ex-HTI dilarang ikut pilkada pilpres. Bagaimana dengan FPI? Beredar draft revisi undang-undang tentang pemilu yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas DPR tahun 2021 mengatur larangan bagi ex-anggota HTI menjadi calon peserta pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Aturan itu ditulis secara gamblang atau tersurat seperti dalam larangan bekas ex-PKI yang dilarang berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Selama ini larangan bagi ex-HTI tidak pernah ditulis secara tersurat dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Merujuk pasal 182 ayat 2 huruf JJ dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu yang diterima cnnindonesia.com, diatur persyaratan pencalonan bagi peserta pemilu bukan bekas anggota HTI. Selain itu pada pasal 311, pasal 349, dan pasal 357 draft revisi Undang-Undang Pemilu juga mewajibkan para calon presiden dan calon kepala daerah wajib melampirkan persyaratan administrasi yang berupa surat keterangan dari pihak kepolisian sebagai bukti tak terlibat organisasi HTI. Ini adalah sebuah kemajuan yang lumayan karena HTI sendiri sudah menjadi ormas terlarang di Indonesia. Status itu sesuai dengan surat keputusan Menkumham. Pencabutan Badan Hukum HTI merupakan tindak lanjut dari penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas. Sebelumnya dikabarkan kalau Pilkada DKI Jakarta tidak jadi digelar pada tahun 2022, melainkan digeser serentak pada tahun 2024. Tetapi dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu juga diatur bahwa Pilkada berikutnya akan digelar pada 2022 dan 2023 mendatang. Salah satunya adalah Pilkada Jakarta tahun 2022. Artinya Anies akan berjuang mempertahankan posisinya melawan kandidat lain yang masih belum diketahui. Tetapi dalam waktu dekat, lebih kurang 6 bulan dari sekarang, suhu politik akan kembali memanas. Kira-kira siapa penantang Anies? Kalau Anies masih mau nyalon, kita tunggu saja. Dan mari kita fokus dulu ke HTI. Ormas ini dibubarkan karena terbukti ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Meskipun masih pede membantah itu, rakyat sudah cerdas dengan akal licik dan siasat busuk mereka yang pelan-pelan ingin mengubah dasar negara ini. Semoga saja undang-undang ini disahkan sehingga bukan hanya kendaraannya saja yang dihentikan, tetapi orang-orang di dalamnya juga dibuat tidak berkutik. Mereka tidak boleh masuk lagi ke dalam instansi pemerintah karena memang dari sanalah mereka mulai menguasai sebuah negara. Pelan-pelan menyusup ke semua instansi lalu berkuasa, lalu tujuan mereka akan tercapai. Khilafah. Bye-bye Indonesia kalau sampai itu terjadi. Budaya asli Nusantara yang beragam dan kaya akan hilang diganti dengan budaya gurun yang seragam. Tidak asik dong kalau tidak bisa melihat wanita cantik dan seksi lagi. Makanya mereka harus dibuat terjepit, tak boleh bergerak masuk ke pemerintahan. Ormas dilarang, orang-orangnya juga dilarang. Contohnya wakil dekan yang baru dilantik tapi dicopot tidak lama kemudian karena latar belakang yang terafiliasi dengan HTI. Apakah ini diskriminasi? Tidak tepat, karena mereka itu tidak punya nurani. Seenak jidat mau mengubah negara ini, jauh lebih bagus kalau mereka diusir saja dari negara ini. Kalau pemerintah negara lain, mereka sudah dari dulu diberangus jadi abu tanpa jejak, tanpa sisa. Di sini saja yang pemerintahannya agak telat bereaksi. Mungkin pembaca berpikir, bagaimana dengan FPI? Bukankah mereka juga sudah dilarang di Indonesia? Pasti sebagian besar rakyat Indonesia juga berharap pemerintah lebih tegas lagi soal ini. Jangan biarkan mereka juga ikut menyusup sekalian dengan organisasi radikal lainnya di negara ini. Kuncinya adalah mereka ingin berkuasa. Dengan begitu tujuan mereka baru bisa tercapai. Artinya mereka harus menyusup, jangan sampai terjadi. Dan satu lagi, pemerintah harus segera beres-beres masalah PNS dan ASN yang terindikasi radikal atau intoleran. Mereka juga ibarat sampah yang harus dibuang sejauh mungkin. Otak mereka bukan lagi melayani publik, tetapi bagaimana bermimpi hidup di negara berhaluan khilafah. Pecat dan rumahkan saja biar mereka bisa bermimpi sepanjang hari di rumah. Atau fasilitasi mereka dengan pindah atau minggat ke negara yang sesuai dengan mimpi mereka. Silahkan pergi dan tidak usah kembali lagi.
Mereka tak dirindukan, cenderung bikin repot dan bikin semak. Bagaimana menurut Anda? Demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh X Hardy. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi,